Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Setelah kita memuja Allah tabaraka wa taala atas karunia-Nya, kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhat talabah, azani Allah wa yakum, asakum tayyibin hadzal yaum atau fi hadzal liqa. Insyaallah taala nuwasil ma qad bada'na min dirasatina al-hadits wa qad qara'na fi liqa' madi ma yata'allaq birrahn. Sedikit saya ingin mentaklik yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya berkenaan tentang di sini qala al-hafidz wa inna ma qayyadahu bis safar. Kemarin saya jelaskan bahwasanya di sini adalah pendapatnya muallif. Was sahih bi anna hadza al-bayan yata'allaq bi ayatillahi azza wa jal wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini mu'alif menjelaskan tentang ayat ini, kenapa Allah sebutkan rohan, Allah kaitkan dengan safar, wa inna maqayyadahu bis safar. Ini Allah Subhanahu wa taala mentakkid rohan dengan safar karena apa? Li'annahu madhinnatun faqdil katib. Karena di dalam keadaan yang seperti ini safar, kemungkinan besar faqdil katib, orang tersebut enggak bisa mendapatkan orang yang menulis akad hutang mereka. Fa akhraja makhrajal ghalib. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala menyebutkan rohan di dalam ayat yang ada di sana menjelaskan safar. Fahadis sahih la'alla yakunu mafhuman. Yang kemarin bukan ra'yu, lakin hadzal bayan yata'allaq bi hadhil ayah. Barakallahu fiikum. Wal an insyaallah ta'ala na'khudh hadits tsani. Fa hadits tsani ma yata'allaq bi syai'in jadid ala wa hiya al-hawalah. Unduruna al-hawalah. Wa man al-hawalah sana'rif ba'da qalil. Fahadits marwiyun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani dzulmun. Orang yang sudah mampu untuk membayar hutang, al-ghani qudrah ala sadad, memiliki kemampuan untuk membayar. Matl mumatalah yakni mengakhir-akhirkan untuk membayar hutang. Dzulmun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kedzaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dan apabila andai kata salah satu di antara kalian dimintakan untuk memindahkan hutang ke orang lain, ala mali'in, orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, falyatba', maka lakukanlah hal tersebut. Al-hawalah bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah perpindahan hutang. Wa fi syar'i al-ma'nahu naqlud dain min dhimmah ila dhimmah, perpindahan hutang min dhimmah, yakni dari orang yang memiliki tanggung jawab hutang piutang, ila dhimmah, kepada orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang juga. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi bapaknya si A ngutang kepada si B. Si B ternyata kaya tapi nggak mau bayar hutang. Dan kebetulan si B dulu pernah didatangi oleh si C, yang si C minjem hutang ke si B. Kemudian si A mendatangi ke si B, mana hutangmu yang dulu dan semisalnya, tapi dia nggak membayar. Maaf qudrati ala sadad, padahal dia mampu. Kemudian si A meminta, bagaimana kalau saya ambil hutangmu dari si C. Jadi naqlud dain minad dhimmah, mengambil hutang, memindahkan hutang dari orang yang hutang kepada orang yang hutang terhadap dia. La yakunu mafhuman. Jadi ada orang ketiga di sana. Tapi yang jelas di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matul ghani dzulmun, orang yang menunda untuk membayar hutang sedangkan dia mampu untuk membayar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kedzaliman.
Wa idza utbi'a ahadukum ala malin falyatba, dan apabila salah satu di antara kalian diminta untuk memindahkan hutang kepada orang yang mampu untuk membayar hutang tersebut, falyatba, maka lakukanlah. Jadi tadi contohnya saya ulangi. Jadi semuanya antum punya hutang ke ana mampu untuk membayar hutang, tapi ana nggak membayar ke antum. Kemudian ternyata bertepatan ketika itu saya memiliki uang yang saya hutangkan kepada fulan. Sebut aja Khalid. Ana punya hutang ke ente 10.000, Khalid punya hutang ke ana juga 10.000. Kemudian antum minta ke saya karena saya berhutang kepada antum 10.000, tapi saya nggak mau bayar. Kemudian engkau mengusulkan kepada saya ataupun mengatakan kepada Khalid, ya Khalid, bukankah engkau punya hutang kepada fulan seperti ini? Kemudian antum minta ke Khalid, fahada jaizun, kata Nabi SAW. Tapi yang jelas orang yang menunda-nunda hutang sedangkan dia qudrah ala sadad, kata Rasulullah SAW, dulmun. Matl bermakna at-ta'khir, mengakhirkan. Matlu bimana mudafa'ah, wal muradu at-ta'khir mas tuhiqqa ada'uhu bi ghairi udrin, apa yang berhak untuk ditunaikan tanpa ada udur di sana. Jadi dia sengaja enggak membayar. Wa idza utbi'a ahadukum ala malin falyatba. Utbi'a bimana uhil bimana memindahkan. Jika salah satu dari kalian diminta untuk memindahkan hutang kepada maliin bimana qadir, orang yang mampu untuk membayar hutang, falyatba, maka lakukan, maka pindahkanlah hutang tersebut. Fahada au fahadi al hawala fil Islam. Jadi memindahkan hutang ke orang ketiga, yang mana orang ketiga juga memiliki hutang ke kita, itu boleh di dalam Islam. Barakallahu fikum. Tsumma ba'da na'khud qalil huna, jelaskan. Wa fil hadis zajru anil matli. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh mu'alif menunjukkan zajr, celaan terhadap orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang. Jadi kalau antum punya hutang, kalau antum mampu langsung bayar, karena kita nggak tahu jadi mati dan semisalnya sampai hutang kita belum terbayarkan, jadi repot nanti di akhirat. Fal jumhur ala anna fa'ilu yafsuk, dan jumhur mengatakan bahwasanya orang yang melakukan mutli, orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang, kata jumhur yafsuk, dikatakan orang yang fasik, orang yang rusak. Wa qala huna wa yadkhulu fil mutli kullu man lazimahu haqqaz zawj bi zawjan, dikatakan orang yang menunda-nunda hutang adalah semua orang yang memiliki kewajiban tanggungan hak orang lain. Seperti di sini contohkan zaud terhadap istrinya. Istrinya punya hutang, tapi zaudnya tahu kemudian nggak mau bayar. Nah, ini termasuk mutli. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi tanggung jawab gitu. Bukan mentang-mentang bukan kan yang mengutang bukan saya kemudian lepas tangan, enggak. Selama itu di bawah tanggungan kalian, suami ke istri, wasayyid li abdihi, seorang tuan terhadap budaknya, al-hakim li ra'iyatihi, dan yang semisalnya, itu juga termasuk mutli, orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang. Tsumma al-hadits ba'dah. Fahadha al-hadits marwiyun aydan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin aw insan qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa adraka malahu bi'aini, mendapatkan hartanya, jelas-jelas itu hartanya, inda rajulin, di sisi seseorang, qad aflasa, yang mana seseorang tersebut sudah dalam keadaan rugi, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kembali harta dia ketimbang orang lain. Jadi gini, jadi seumpamanya antum datang ke toko, jangan ada orang datang ke toko antum, kemudian orang tersebut bilang, saya ambil ini tapi saya berhutang.
Oh iya, nggak apa, mau bayar kapan? 1 minggu lagi. Oh ya, pas sudah 1 minggu engkau dapati orang tersebut dalam keadaan aflas, rugi, bangkrut dan sebenarnya miskin, nggak punya apa-apa, tapi masih memiliki harta antum. Fahuwa ahaqqu bi, maka antum lebih berhak untuk mendapatkan barang antum kembali daripada orang lain. Kan bisa jadi karena dia rugi kan punya hutang di sana, di sini dan semisalnya. Nah, harta yang dia miliki, kalau emang harta tersebut adalah milik ente yang belum dibayar sama dia, maka harta tersebut ahakkulak, lebih berhak untuk kalian ambil. Tapi ingat di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, malahu bi'aini, jelas-jelas hartanya punya antum, sifatnya jelas sama dan lam yataghayyar. Bi'ainihi hada lam yataghayyar. Kalau ternyata beli mobil dengan hutang, mobilnya udah tabrakan, nah nggak bisa, karena udah berubah, sifatnya sudah berubah. فهذا الحكم الأخذ المال عند الرجل قد أفلس فالإسلام جائز فهو أحق به من غيره. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طابت اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.